agamamu, Akidahnya. agamaku. Ini dalam soal akidah, dalam soal iman. Iman. Nah, karena itu kita jangan pernah ngerasa inferior juga ketika tidak mengucapkan selamat hari raya agama lain. Iya, betul. Karena itu adalah ketentuan di Nggak dalam apa-apa, silakan agama aja. kita. Dan kita juga tidak menuntut Kita untuk tidak memberikan- minta mereka untuk memberikan selamat ucapan juga. selamat ketika kita punya hari raya. Karena umat Islam memang diberikan Allah ketentuan. Kalian punya hari raya kalian sendiri, berbeda dengan hari raya agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, al-ayah. Sahabat Mozaik Perubahan, kita berjumpa kembali di program kita Islamic Civilization. Dan saya masih bersama Bu Husnul Mar'iyah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Clash of Civilization atau benturan peradaban. Ini adalah sebuah tesis yang disampaikan oleh Samuel Huntington di tahun 1993. Dia menekankan bahwa sumber fundamental dari konflik yang terjadi di dunia tidak lagi karena perbedaan ideologi. Sebagaimana dia nyatakan bahwa ideologi komunisme, fasisme, sosialisme sudah hancur di tahun 91 dengan jatuhnya Uni Soviet. Maka yang berikutnya akan menjadi sumber konflik dunia adalah benturan karena perbedaan agama dan culture, karena perbedaan budaya. Nah, kita akan minta pandangan Bu Husnul tentang tesis Huntington ini. Gimana tuh, Bu? Terima kasih nih, sahabat Mozaik ya. Ya. Selamat bertemu kembali nih di dialog conversation kita on civilization, peradaban, dan kita bicara tentang clash of civilization. Kalau kita bicara tentang Huntington itu profesor dari Harvard University, yang dia salah satu tugasnya itu menjadi konsultan dari Washington Administration untuk politik luar negerinya Amerika menghadapi Islam, negara-negara Islam. Ini penting, kenapa? Karena nanti, jadi kalau kadang-kadang kita lihat ini pemikiran kayak pemikiran teoris yang sangat akademik atau sebetulnya objektif dia, gitu. Sebetulnya dia bagian dari bagaimana yang namanya masukan yang diberikan kebijakan dari Amerika terhadap negara-negara Islam. Betul. Nah, kalau kita lihat di bicara tentang civilization-nya ala Huntington ada berapa? 9 ya? Ada 9 pengelompokan ada Western peradaban. Civilization, Christendom, jelas. Christendom, terus kemudian Orthodox, Christendom juga. Christendom Jadi juga, Western tapi ya untuk Rusia dan lain-lain itu ya. Yunani, Greek, kan Greek, daerah Eropa Timur, gitu ya, dalam konteks Islam, tentu Islamic world. Tapi kalau North Afrika itu kan Islam juga. Ya kan, Islam juga kalau kita lihat Amerika Tapi Latin. dia masukkan itu sebagai African gitu aja. Kayak gitu ya. Terus kemudian jadi dia ingin mengecilkan peta yang Islamik. Kayak gitu dalam konteks ini. Terus kemudian Indonesia dimasukkan kemana ya? Masuk Islamik. Indonesia Timur, Islamik Ya, gitu ya. masih masuk Islamik. Sinik Cina. berarti pengaruh Tapi ada Shin, Hindu, Cina. ada Buddha. Hindu, Buddha. Ya kan, India di dalam konteks itu. Terus ada yang luar biasa, Israel itu sendiri. Yahudi sebetulnya dia mau bicara dia tentang pengen Yahudi, munculin tentang Judaism dan kemudian Jepang. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks pengelompokan ini sangat terlihat ya, dan bahkan di dalam tesisnya semua yang dia lihat ya Islamic border itu selalu dianggap bloody border. Jadi the clash of civilization ini sangat related kepada policy Barat yang ingin setelah tadi disebutkan jatuhnya former USSR atau kita sebut sebagai Sosialisme, Glasnost dan Perestroika, ya, jatuhnya komunisme
Dulu kan perang dingin nih, global itu, Barat, Timur, komunis sama kapitalis, Barat. Hanya 2 aja perang dingin gitu ya. Tapi Islam ditaruh di mana ya? Karena Islam sudah mereka anggap jatuh sejak jatuhnya Khilafah Utsmani 1924. Tapi Turki Utsmani kan baru 1924. Iya, 3 Kalau Maret ini kan 1924 perang gitu. dingin Perang yang dingin mereka maksud kan 61 sampai 70 sekian. Ya, setelah Perang Dunia Kedua. Ya, setelah Perang Dunia Kedua. Pembangunan baru kemudian nanti Cold War di dalam konteks itu ya. Nah, kalau dilihat dari situ memang Huntington salah satu tesisnya ya dia sebetulnya Islamophobia. Makanya setelah The Clash of Civilization terjadi yang third wave democratization ya semuanya nanti dianggap kita termasuk dianggap harus ngikutin demokrasi, padahal demokrasi itu liberal, demokrasi itu barat, demokrasi bukan yang di dalam konteks sini ya. Jadi makanya kalau kita mau demokrasi apa? Islamic Democratic Governance atau yang mana? Baru kemudian 9/11 dengan 9/11 War on Terrorism kayak gitu kan, dengan dan balik lagi itu sebetulnya seperti implementasi dari The Clash of Civilization. Siapa yang kemudian dianggap pelaku dari 9/11 dalam konteks itu. Sampai kemudian Obama mengubah menjadi counter violence extremism dengan kebijakan deradikalisasi. Jadi kalau kita memahami dengan pemikiran Huntington dan yang menjadi dasar di dalam konteks Clash of Civilization dan itu betul-betul dengan Islamophobia atau deradikalisasi itu dana-dana barat itu diberikan kepada siapa? Kelompok Islam. Jadi seperti di Indonesia ya kelompok Islam. Kelompok yang non Islam malah nggak dapat deradikalisasi. Bahkan menjadi kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Saya dulu di Muhammadiyah ya dengan Prof. Din Samsudin itu juga kita diajarin sampai seperti apa dengan deradikalisasi. Lah yang paham tentang Islam kan bukan Anda, bukan BNPT atau Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga lebih tahu di dalam kayak gitu. Makanya waktu itu tidak pernah mau menerima dana-dana deradikalisasi karena itu hanya sebetulnya ditujukan kepada kaum Islam. Memang membidik umat Islam ya yang jadi dianggap radikal umat Islam. Kalau kita membahas tentang itu setelah komunis jatuh, siapa yang dijadikan musuh? Islam dong kalau itu. Nah ini sebetulnya tapi dia itu kan menggunakan diksi-diksi ilmiah kayak gitu kan, bahwa Islam ini teroris, Islam itu radikal, Islam bahkan studi persoalannya yang saya sedih. Lembaga-lembaga negara seperti Bappenas atau lembaga penelitian seperti LIPI yang sekarang jadi BRIN itu harus menulis atau membuat penelitian yang membuktikan bahwa Islam itu fundamentalis, bahwa Islam karena salah satu kalau kita bahas tentang civilization itu kan isu toleransi misalnya, ya kan? Dan karena ada 411212 kemudian diteliti provinsi mana yang paling tidak toleran menurut Bappenas, hasil penelitian Bappenas, DKI, karena DKI itu adalah ada yang mengusung 411, 212. Islam kan itu simbol Islam whatever lah yang saya seringkali sebagai sivil ummah kayak gitu ya. Jadi bagaimana umat Islam berada di situ berdemonstrasi dan menunjukkan demonstrasinya sangat civilized kayak gitu ya, nggak ada kekerasan. Nggak ada kekerasan dan motif dari aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah mereka ingin menyampaikan pandangan agamanya. Ya bahwa pemimpin kafir itu dalam pandangan Islam nggak ada tempat. Sebetulnya bukan cuma itu karena penghinaan waktu itu. Ya ada penghinaan betul. Ya penghinaan terhadap ayat Al-Quran, Al-Maidah 51, kasus Al-Maidah 51. Sehingga dari situlah ada kesan dimulai 51. Dari situ. Kemudian dari situ kan juga ada penyadaran. Oh ternyata memang pemimpin kafir yang mungkin sebagian orang selama ini belum mengkaji juga jadi tahu. Nah akhirnya dari demo-demo itu ya calon paling tidak toleran. Ya. Tapi intinya di dalam konteks hubungan dengan konsepnya si Huntington, Islam menjadi dianggap tidak toleran. Gitu. Mana yang paling toleran? Tahu nggak di mana provinsi? Mana Bu? NTT. Nah 93% kan
non-Muslim Non-Muslim. kayak gitu kan. Nah, jadi Evidence base-nya apa tuh, Bu? eh, kalau Kayaknya nggak pernah ada nggak Katolik ini. ya konflik. maksudnya di NTT itu dianggap paling toleran karena ada bukti apa tuh? Padahal kan juga umat Islam di sana tidak mendapatkan perlakuan Ya, marginal misalnya juga. kayak yang pakai kerudung juga dipersoalkan. Iya. Iya kan? Ada kasus yang Enggak, waktu cuma itu. untuk simbolik aja kalau menurut saya daerah Protestan Katolik itu lebih toleran mungkin karena nggak ada 411 212 yang seperti itu kayak gitu kan. Jadi bahkan simbol bahasanya itu civil and political liberties gitu ya, kebebasan sipil dan kebebasan politik itu pun dipertanyakan kalau kita menggunakan politik identitas Islam. Kan kemudian nggak Ya, boleh ada kan? istilahnya kemudian publik jadi apa ya? Jadi kepo juga apa sih yang dimaksud dengan politik identitas ini? Dan gitu. nggak boleh. Nggak Nggak boleh. menggunakan Politik identitas itu bertentangan dengan demokrasi. Padahal enggak, itu adalah sosiologis. Jadi namanya pengelompokan sosiologis, bisa karena etnik, bisa karena ras, bisa Agama. karena agama ya. Agama masuk di sosiologis, tapi bisa karena kota, desa, kayak gitu, urban rural, bisa karena usia. Karena sekarang ada Gen Z kayak gitu kan. Generasi Pilihannya Z. kan ya bisa saja ada perbedaan pilihan Jadi gitu ya. sosiologis, pengelompokan sosiologis dan agama di dalamnya. Dan ini sebetulnya referensi-referensi ilmu politik Barat loh, maksudnya mereka sendiri yang Kalau bikin. artinya kalau mereka konsisten, mereka objektif dengan teori yang mereka buat, mereka juga tidak akan menyalahkan apa yang ditunjukkan tadi ya. Umat Islam kepengen pemimpinnya Muslim, apalagi Nggak apa-apa. kemudian Nggak ada tadi undang-undang yang melarang. melarang. Jadi kayak gitu. Cuma karena prejudices terhadap Islam, ketakutan mereka sendiri terhadap Islam gitu, politik identitas, karena kita mayoritas Islam tapi kita menjadi minoritas dalam konteks itu. Dan jangan salah, misalnya saya punya mahasiswa kayak gitu ya, non Muslim apa kayak gitu. Mereka selalu merasa bahwa dia adalah double diskriminasi, Mendapatkan diskriminasi ganda. Padahal Karena apa? Satu karena rasnya, misalnya etnis Cina, ya. Yang kedua karena non Muslim. Ya. Tapi kan yang menguasai ekonomi di negeri ini bukan pribumi. Yang kalau kemudian Anda misalnya, oh iya jumlah penduduk, hati-hati. Kenapa? Saya selalu membandingkan misalnya etnis Cina di Indonesia itu ada 3%, ya kan? Jangan dibandingkan dengan bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kenapa? Karena harus dibandingkan misalnya Gorontalo berapa? 800-an, nggak sampai 1 jutaan. Kemudian Ternate berapa? Jadi Anda harus bandingkan dengan etnik-etnik yang bangsa-bangsa yang bersatu menjadi bangsa Indonesia itu. Jadi sebetulnya Anda secara demografi juga tidak kecil itu, tidak seminor minoritas. itu. Tapi kita bukan kemudian jadi rasis ya di dalam Ya. bahas ini, tapi itu adalah realita di dalam masyarakat. Ya, artinya ya kalau bahasa anak muda sekarang bisa dikatakan kadang-kadang playing victim itu pun digunakan dalam rangka untuk mengambil peluang kepentingannya diakomodir. Dan itu Bappenas. Bappenas itu dananya kan APBN, dana milik rakyat. Anda bisa bayangkan membuat penelitian seperti itu. Ada lagi yang dari LIPI waktu itu juga masih berhubungan dengan Pilkada DKI ya, menggunakan politik identitas. Saya pikir sudah saya diundang pertama, kemudian saya jelaskan A sampai Z-nya kayak gitu. Ya biasa saja, nggak masalah. Kalau partai politik itu kan juga identitas. Bagaimana kita melarang adanya politik identitas? Jadi itu bertahan. Tapi kalau identitasnya Islam langsung dianggap fundamentalis. Ya. Artinya jadi label yang diberikan itu fundamentalis. Ya. Jadi kalau misalnya konstituen partai tertentu itu dari kalangan Muslim dan partainya itu Islam, ini juga cukup mendapat perhatian ya, karena harus mendapatkan tadi ya pandangan-pandangan Jadi, yang dianggapnya tidak nasionalis. Ya. Ini sebetulnya itu sebetulnya pandangan-pandangan orientalis sih sebenarnya, scholars Barat yang juga
dia bisa melihat seperti itu. Jadi kalau orang Islam itu dianggap tidak nasionalis. Padahal siapa sih yang berjuang pada saat melawan Belanda? Iya. Ya kan? Berjuangnya dengan apa coba? Kalimat apa? Kalimat Allahu Akbar. takbir. Takbir. Allahu Akbar. Gimana Bung Tomo di Surabaya? Itu selalu Allahu Akbar. Ya, artinya pada posisi bangsa yang sedang dijajah ini kan lemah dari aspek apapun, maka apa yang bisa menggerakkan mereka untuk punya keberanian yang luar biasa ya agama gitu kan, dan kalimat takbir itu menjadi ruhnya. Dan kemudian memang kita lihat ya kekuatan yang dimiliki berlipat ganda dari kekuatan fisik yang ada begitu. Ini Mbak Iva mungkin lebih bisa menjelaskan di dalam konteks kita kan selalu dianggap Islam tidak toleran. Ya. Padahal menurut saya zaman Rasulullah itu udah nggak ada yang ini apa namanya yang mengalahkan toleransi Islam. Iya. Kan? Jadi lakum dinukum waliyadin. Itu. Lah itu coba dibahas di dalam konteks toleransi seperti apa. Tapi kadang-kadang kita salah hari ini di dalam mempraktekkannya. Ya saya kira kenapa kita sampai salah, dan tadi mungkin ada dalam tanda kutip kita juga ragu-ragu, ini sebenarnya bertentangan nggak sih dengan nilai yang sekarang sedang dianut orang, kita demokratis nggak sih kalau kayak gini dan lain-lain. Saya kira juga ini karena faktor kita itu tidak kenal peradaban kita sendiri, sehingga kita ada inferioritas untuk mengenali ini pemahaman kita, ini ya membentuk kita menjadi seperti ini, dan kita ini udah benar nih, udah on the track kalau seorang muslim itu demikian. Nah, sebelum masuk ke konteks tadi ya Bu ya, toleransi dalam pandangan Islam, saya kira perlu digarisbawahi ya sahabat ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Husnul bahwa tesis Samuel Huntington berarti secara sengaja, kalau lihat latar belakang, secara sengaja ingin mengatakan bahwa sebenarnya setelah komunis jatuh musuh kami adalah Islam. Dan untuk itu dia menggunakan macam-macam narasi tadi supaya umat Islam ini memang kayak inward looking gitu, ngelihat dirinya sendiri doang. Aku ini bisa menjadi sumber konflik dunia enggak? Jangan sampai loh agamaku ini kemudian menjadi sumber malapetaka dunia. Jangan sampai nanti terjadi perang dunia karena faktor kita terlalu terlalu militan terhadap agama dan lain-lain. Nah, dengan bahasa awam kan sebenarnya itu yang diinginkan dari tesis tadi. Nah, karena itu kemudian tadi kalau disampaikan oleh Bu Husnul, dilemahkan itu bagian di pelemahan terhadap sebenarnya iman kan sebetulnya. Pelemahan terhadap iman dimulai dari bahwa kita mentalitas kita itu menjadi tidak punya kebanggaan terhadap Islam kita sendiri, dan kita tidak mengenali mana yang sesuai Islam dan tidak. Nah, yang kedua sahabat, tadi disampaikan juga oleh Bu Husnul dari kajian-kajian akademis lah ya. Kayaknya kan manis sekali itu, objektif, ilmiah, scientific ya dan lain-lain. Sebenarnya itu hanya untuk menjadi legitimasi ya. Menjadi salah metodologi ini. Ya artinya kalau kita bicara kesimpulannya sudah ada sebelumnya. Bagaimana supaya apa yang mereka sampaikan bahwa agama bisa menjadi sumber konflik, dan bagi muslim di Indonesia berarti muslim harus ada warning ke dirinya sendiri, ke kelompoknya sendiri. Jangan sampai terlalu militan atau terlalu taat kepada agama, sehingga dengan sangat taatnya kepada agama itu justru akan menjadi sumber konflik dengan warga negara yang lain. Warga negara di negeri kita ini kan bukan cuman muslim. Itu yang kedua. Dan di sini kemudian yang ketiga, jadi ada kita ragu-ragu nih umat Islam. Kita ini udah toleran apa belum? Padahal harusnya umat Islam itu firm, berdiri kokoh gitu ya. Kita ini adalah umat yang mengambil pandangan dari Allah Ta'ala, Allah yang maha tahu, karena Allah menciptakan manusia memang bukan hanya satu agama. Betul. Ya, Allah sudah menyampaikan manusia itu nggak akan semuanya masuk Islam. Kalau aku kehendaki semua manusia masuk Islam gampang saja, tapi itulah ujian bagi manusia. Berarti kalau kita pakai hukum-hukum Allah untuk menata kehidupan kita, untuk membangun peradaban kita, pastilah
ajaran Islam itu, peradaban Islam itu tidak menghasilkan orang-orang yang akan menzolimi yang lain, diskriminatif terhadap yang lain. Dan karenanya toleran pastinya kalau pakai istilah toleran dengan makna umum tadi. Dalam pandangan Islam memang toleransi itu ada ketentuan atau ada fikihnya tersendiri ya Bu ya. Jadi kalau kita ngomong dalam soal akidah, ya tidak ada kata kompromistik. Ya, jadi dalam akidah nggak ada. Ya, dalam akidah itu kan kita bicara ada nanti yang ini khilaf, agamaku gitu ya. Dan agamaku itu jelas mulai sumbernya, ajarannya dan bagaimana nanti bangunan peradabannya. Sedangkan ajaran agamamu kami tahu itu berbeda dengan ajaran agama kami, maka kami tidak punya hubungan dengan kalian dalam soal agama tadi. Agamamu agamamu, agamaku. Ini dalam soal akidah, dalam soal iman. Nah, karena itu kita jangan pernah ngerasa inferior juga ketika tidak mengucapkan selamat hari raya agama lain. Iya, betul. Karena itu adalah ketentuan di dalam agama kita. Dan kita juga tidak menuntut. Kita tidak minta mereka untuk memberikan ucapan selamat ketika kita punya hari raya. Karena umat Islam memang diberikan Allah ketentuan. Kalian punya hari raya kalian sendiri, berbeda dengan hari raya agama lain. Sedangkan yang kedua, ini sangat clear juga sebenarnya ya Bu ya, dalam interaksi sosial, dalam muamalah, bagaimana Rasul mencontohkan. Wong orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu muamalah dengan kaum muslimin itu muamalah saling menguntungkan. Dan di situ juga disebut, kalau kita sangat familiar ya sahabat ya dengan ayat ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ta'awun dalam kebajikan dan dalam ketakwaan, dan tidak boleh ta'awun dalam kejahatan dan keburukan. Nah, di situ ternyata salah satu yang diseru itu bukan hanya Muslim, tapi orang-orang Bani Qainuqa. Itu adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Di mana kalau dimaksud dengan bertolong menolong dalam kebajikan, artinya mereka kan mengikat perjanjian dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan istilahnya nggak bikin kacau, nggak jadi troublemaker, dan mereka akan menolong kaum muslimin ketika kaum muslimin menghadapi musuh-musuhnya. Itu ada dalam klausul perjanjian yang orang kenal dengan Piagam Madinah, Wathiqah Madinah itu. Ternyata saat kaum muslimin perang Badar nih, mereka termasuk itu yang jadi mata-mata. Iya, mereka mengkhianati perjanjian. Tapi waktu di dalam perjanjian itu kan kalau Anda mengkhianati Anda diusir kan keluar dari Madinah. Karena itu kemudian memang ada sikap yang tegas. Ya, jadi kalau kita ambil di sini ya sahabat ya, sebenarnya kaum muslimin sudah dicontohkan sejak masa Rasul. Ta'awun dalam urusan ekonomi, dalam urusan sosial ya, saling bertolong menolong dengan orang-orang yang berbeda agama. Ini memang hal yang sangat sangat nyata ditunjukkan oleh Rasul. Dan saya kira ini kalau orang sebut sekarang sangat egaliter atau apa, itu benar-benar Rasul mencontohkan. Makanya sering kali jangan ajarin Islam dengan yang kayak gitu. Kita sudah tahu dari zaman Rasulullah. 1400 tahun yang lalu kita sudah tahu itu. Termasuk yang tadi turunnya ayat lakum dinukum waliyadin itu kan pamannya ya Rasulullah. Betul. Udah sekarang kau ikut ibadah kita, nanti aku ikut ibadah kamu. Udah kelihatannya bagus kan? Iya. Tapi akhirnya bertoleransi itu tadi ya. Yang sekarang ada istilahnya mutual understanding, supaya saling memahami. Apaan tuh Bu? Kayak racun-racun tipis-tipis gitu. Tipis-tipis kayak gitu. Nggak boleh. Tapi jangan kemudian, ya kita kan nggak boleh menghinakan supaya apa? Kadang-kadang kita tidak boleh menghinakan apa yang disembah oleh saudara kita yang non-Muslim. Kenapa? Supaya mereka tidak menghina Allah. Betul. Itu kan? ada ayatnya, wala tasubbu. Jangan menghina atau mencela sesembahan mereka, karena mereka nanti akan balas. Dan resiprokal. Karena mereka nggak ngerti gitu. Allah kayak gitu kan? Mereka akan balas mencela Allah, dan berarti kita jadi jalan untuk mereka mencela Allah. Makanya udah biarkan lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agamamu agama. Dan dalam konteks peradaban, saya kira adanya peradaban Islam itu justru menjadi medium dakwah yang sangat efektif untuk membuat orang-orang di luar Islam mereka melihat
mulai dari keteraturan, kemajuan, dan kemudian ada keharmonisan ya antara kehidupan dunia dengan kebutuhan kita untuk bermesra-mesra dengan Sang Pencipta. Betul. Ya. Ya, itu yang mereka tidak punya gitu. Iya, tapi kalau balik lagi tadi di dalam konteks Huntington tentang The Clash of Civilization, ini kan lebih global ya, lebih isu global. Kalau kita balik lagi kepada level yang kemudian kita implementasikan di dalam konteks level praksisnya gitu ya, dari mulai keluarga, ya kemudian masyarakat sampai negara dan sebagainya. Tapi karena ini Barat yang mendominasi, dulu kan media saat itu ini, didominasi Barat, walaupun sekarang karena ada Gaza dan ada sosial media dan ada boykot kita dan sebagainya, Masya Allah, qadarullah ini ya. Jadi sosial media menjadi sangat penting. Jadi ini juga bagian dari kita menyebarkan, memperkenalkan apa yang kita pikirkan dalam konteks Masya itu. Allah. Nah, jadi balik lagi di dalam konteks kan seringkali kalau Islam dianggap yang tadi toleran, isu toleransi, isu apalagi kalau Islam tidak maju, tidak modern, kayak gitu ya. Modern diartikan apa? Di dalam konteks kalau saya memahami mereka, kadang-kadang mereka memisahkan antara modern itu kan lebih ke arah penggunaan misalnya teknologi maju, kemudian kemajuan secara fisik. Jadi maju teknologi maju yang seperti itu. Padahal semua teknologi yang hari ini mungkin paling update, paling maju, 5 tahun lagi sudah obsolete. Ya, jadi kalau dalam Islam yang namanya maju itu apa? Yang namanya peradaban apa? Akhlak. Kalau menurut saya. Jadi akhlak itu zaman Rasulullah sampai sekarang nggak akan ini. Jadi ukurannya long lasting ya. Ukurannya adalah akhlak. Iya kan? Akhlakul karimah kan Allah Rasulullah kan selalu mengatakan dia diutus untuk innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak di dalam konteks itu. Jadi jangan berpikir bahwa kemajuan itu hanya fisik, materialisme, tapi kemajuan akhlak kita menjadi manusia yang apapun tetangga kita agamanya berbeda dengan kita, tapi kita diwajibkan juga untuk menghormati tetangga dan sebagainya. Jadi tunjukkan akhlak karimah kita, yang kita seringkali Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu ya, nggak cuma sekedar kepada manusia yang non Muslim, tapi juga kepada seluruh alam. Nah, cuma kadang-kadang kita juga lupa sih, yang seperti ini juga tidak kita praktekkan. Nah itu gimana itu, Bu? Jadi kita kembali lagi, mudah-mudahan dengan kita bahas ini ya, sahabat mozaik itu ikuti terus di dalam konteks conversation kita, percakapan kita, itu nanti kita berpikir, oh iya ya. Jadi mudah-mudahan itu ada hikmahnya, ada insyaallah perbaikan. Jadi kalau kita ngomongnya memperbaiki, mengembangkan yang namanya peradaban yang mungkin kita tinggalkan karena sibuk dengan materialisme. Padahal maju itu tanpa kita sadari sebenarnya memang kita disetting begitu ya. Iya begitu. Saya pikir itu. Ya, makasih Bu. Nampaknya kita tidak bisa melanjutkan conversation kita untuk episode ini, tapi saya garis bawahi sahabat, tadi kita sudah menemukan sebuah poin ya, bahwa yang disebut dengan peradaban itu sendiri bukan berfokus kepada kemajuan fisik atau hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana juga seringkali orang salah paham terhadap peradaban yang dikaitkan dengan kemajuan fisik. Jika dalam istilah yang tadi atau di episode sebelumnya saya sebut ya, menurut pandangan Syekh Ahmad Al-Qasas itu memang hadharah peradaban itu juga pasti kita akan kenali akan ada madaniyah, hasil-hasil fisik. Hasil-hasil fisik sendiri secara umum bebas nilai, tetapi ada juga yang dipengaruhi oleh pemahaman atau peradaban yang khusus yang dimiliki oleh sebuah bangsa atau sebuah umat. Nah karena itu nanti akan kita lanjutkan sahabat, sejauh mana kita memilah yang disebut dengan madaniyah atau hasil-hasil dari sebuah peradaban, mana yang boleh kita ambil dan mana yang tidak, dan seperti apa hari ini kita memotret peradaban
yang sangat dominan, yaitu peradaban sekuler kapitalistik yang juga meracuni kaum muslimin. Apa dampak dan bahayanya? Sahabat, kita cukupkan untuk episode ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode-episode berikutnya. Insya Allah. Saya sampaikan jazakillah khair untuk Bu Husnul dan juga sahabat Mozaik yang sudah mengikuti program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.